Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnus shawab. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Bukhari. Hadratul Mukarramin, Bapak DKM, juga Al-Mukarram Sahibul Fadilah, Sahibul Wasilah, Bapak Haji Said, juga keluarga besar Darul Islah, Jamaah Darul Islah. Alhamdulillah pada maghrib ini Allah pilih, takdirkan kita untuk mengkaji, untuk merenungkan sejarah peristiwa yang sangat luar biasa bagi umat Islam, umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin, saya berbahagia untuk lebih jelasnya tentang hijrah dan sejarah hijrah. Alhamdulillah sudah lahir Buletin edisi ke-11 saya. Yang punya ide dan cetusan adalah Syaibul Fadilah sendiri. Itu lengkap insyaallah sejarah asbab adanya tahun baru Hijriah. Silakan dibaca Buletin yang terbit hari ini. Hadirin kaum muslimin, bulan Muharram ini bulan bersejarah bukan bagi umat Islam zaman Rasul, tetapi di zaman Nabi Nuh alaihissalam pun bulan Muharram punya catatan sejarah untuk Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari gelombang banjir tingkat dunia, dan belum pernah ada banjir semacam Nabi Nuh sampai hari ini. Mungkin hanya satu kali saja. Banjir jaring taraf internasional sampai gunung Himalaya pun tidak kelihatan. Itu banjir Nabi Nuh alaihissalam. Mengapa banjir? Itu jawaban tantangan daripada kaumnya. Jadi kaum Nabi Nuh itu luar biasa. Kalau Nabi Nuh dakwah, telinganya ditutup, nggak mau mendengarkan, nggak suka dengan dakwah. Dan penghalangnya nggak tanggung-tanggung, istrinya sendiri. Penghalang dakwah Nabi Nuh itu istrinya sendiri, sebahagian istrinya, bukan semua. Karena istri para nabi itu bukan satu. Nabi Sulaiman 1000, Nabi Daud alaihissalam 100, itu dalam Al-Quran. Makanya kalau orang yang punya istri lebih dari satu itu warasatul anbiya, warisan para nabi. Bagi orang yang tidak mampu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau seandainya acak-acakan rumah tangga, satu aja. Tapi kalau mengembangkan agama karena dia lebih dari satu, agama kuat, masyarakat kemudian rizki lebih kuat, dakwah lebih kuat, itu nggak apa-apa. Tapi kasihan bagi ibu-ibu kalau dengar poligami itu,
pusing. Jadi mudah-mudahan kalau ingin tidak mau dipoligami, sering-seringlah doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin. Semuanya ada dalilnya. Satu ada dalilnya. Nabi pernah satu dengan Siti Khadijah. Lebih satu Nabi ada dalilnya setelah wafat Nabi. Siti Khadijah baru tambah. Itu seputar tentang, jadi kok jadi kesana saya. Warasatul Anbiya. Jadi istri Nabi Nuh itu yang menghalangi. Makanya jangan heran kalau ada suaminya soleh, istrinya nggak soleh, jangan heran, ada dalam Al-Quran. Istri Nabi Lut wa kanat minal ghabirin. Nabi Lut dakwah, tapi yang ngacaukannya itu istrinya sendiri. Tapi Nabi tidak pernah putus dakwah karena ada pengacau. Jadi kalau orang dakwah putus karena pengacau, itu bukan dai warasul anbiya, bukan. Dai-nya dai dikatakan dai karbitan. Jadi sampai mana? Sampai mati. Nabi sampai hijrah, dakwahnya sampai hijrah. Karena nggak kuat. Bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab bikin manuver, Abu Sufyan pada waktu itu mertuanya bikin manuver bagaimana dakwah supaya mati di kota Mekah. Dengan intimidasi, dengan fitnah, bahkan hijrahnya Nabi yang kedua kali memang mau perancaannya mau dibunuh. Jadi ada pembunuh bayaran namanya Tusuroko. Sampai dibayarnya itu 100 onta, 100 kambing, 100 onta merah. Satu onta merah itu harganya 1 miliar. Jadi pembunuh bayaran dari dulu, bukan sekarang saja. Bahkan Nabi sasarannya yang dibunuh. Itu saking bencinya kepada dakwah, mereka korbankan harta, tenaga, pikiran, uang untuk menghancurkan agama. Tapi Allah menjamin, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Bagaimanapun orang-orang kafir hari ini punya program untuk menghancurkan cahaya Islam, tidak akan pernah kalah umat Islam. Wallahu mutimmu nurihi. Maka tanggal 10 Muharram Nabi Nuh selamat. Maka ada sejarah. Sekarang sebentar lagi hari apa sekarang? Hari Senin ya. 10 Muharram hari Senin ya. Subhanallah. Makanya suka ada tradisi lebaran yatim nih. Padahal yatim itu bukan setahun sekali, setiap saat. Jadi kalau ada yatim 20, anak kita semua, ibunya anak kita semua, bapaknya bilang anak kita semua. Setiap hari. Itu sunnahnya. Kalau setahun sekali kasihan, kelaparan, bisa diambil sama orang-orang Nasrani. Jadi kaum muslimin, sebaik-baiknya rumah, di mana rumah itu ada yatim. Kemudian yatim itu kita urus sebagaimana anak kita sendiri. Kalau anak kita diberikan sendal kafir, maka anak yatim itu kafir. Kalau anak kita dibeliin baju yang harganya 100.000, anak yatim pun 100.000. Itulah rumah yang akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya, siap ya? Mengurus yatim. Jadi anak kita, subhanallah. Banyak orang yang sholatnya rajin, perasaannya sudah sempurna, tapi yatim masih dilalaikan, tidak disebut-sebut, yatim tidak pedulikan, itu dalam ancaman. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah engkau yang mendustakan agama? Maka Allah menjawab, orang yang menghantui anak yatim dan tidak mengajak makan untuk orang yang fakir miskin. Sekarang 70 juta di bawah kemiskinan bangsa kita, dan banyak yang murtad. Setiap hari 20 orang dibaptis tengah jalan. 3.000. Bahkan saya kasih informasi di daerah Garut, namanya Kecamatan Sekajang, Desa Jolo, itu 600 kakak pindah agama. Sampai ustadznya 2 ikut dan jadi pendeta sekarang. Kenapa? Karena tidak ada agama, tidak ada sunnah, tidak ada yang mendakwakan agama, tidak ada yang mendakwakan bagaimana pentingnya iman dan amal saleh. Dijual imannya sudah. Orang-orang ngegedekin TV, kata mah imannya dijual. Astagfirullah. Nah, orang Batam nelfon sama saya, namanya Pak Mustafa.
Pak Yai musibah di kampung saya apa? Ada Pak Mustafa di sini. Alhamdulillah. Di mana-mana Pak Mustafa ada ya. Jadi Mustafa itu nama Nabi pilihan. Dan buat Pak Mustafa dipilih sama istrinya paling ganteng. Dipilih hartanya yang paling halal insyaallah ya. Pak Mustafa nangis, bagaimana Pak Yai, saya dapat musibah, kampung saya tidak agama. Maka dia rombongan ada tim 11 ke sana, 11 orang. Dia ada katim, nangis. Alhamdulillah baru 120 kakak kembali kepada agama Islam. Murtad. Kalau 10 hari di kodokan. Sisa daripada 120 itu masih bertahan dia ikut agama pemurtadan. Karena dibebaskan dari segala hutang. Jadi cara mereka itu pintar, dikasih modal dulu 2 juta, 3 juta, 4 juta, ada yang 10 juta. Karena nggak mampu bayar, ustadznya pun punya hutang sama rentenir pada waktu itu. Maka diumumkan hari Sabtunya, tuan-tuan yang punya hutang dibebaskan, yang sekian juta pun juta asal besok ikut baptis. Si ustadz bisik-bisik, kata ustadz, nggak apa-apa kita pura-pura murtad aja, gitu pura-pura dibaptis, yang penting kita hutang kita lunas gitu. Jadi main pura-pura, main sandiwara dengan Allah gitu. Emang Allah bisa pakai main sandiwara? Nggak bisa. Akhirnya cuma satu ustadz yang bertahan, tidak ikut dia, ikut baptis, karena dia nggak punya hutang. Akhirnya hadirin kaum muslimin, dia pura-pura jadi murtad beneran, bahkan dia jadi pendeta, jadi ustadznya sekarang, mencaci Islam setiap hari. Nah ini hadirin kaum muslimin, sampaikan informasi supaya jangan sampai ada anak kita, cucu kita yang korban seperti mereka. Jadi caranya mereka dicerat dulu dengan hutang. Hadirin kaum muslimin, juga ada kabar gembira, banyak orang-orang kafir yang masuk Islam, terutama di London. Hadirin kaum muslimin, nanti kita insya Allah kita jumpa ke London, di sana ada markas di sana. Dan ada masjid yang luar biasa, di tengah-tengahnya nggak ada tukang topi lebar kan? Itu saf pertama, saf kedua, saf ketiga, keempat, kelima semua menghabis Quran 30 juz. Itu bilang. Dan banyak artis-artis yang masuk Islam karena dakwah ala manhajin. Dan alhamdulillah di kita pun banyak pendeta masuk Islam, bahkan ide terusnya. Dia itu anak pendeta, mencari kelemahan Islam, kelemahan Quran, akhirnya baca Quran, dia mentok, akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi tukar gitu. Ada Islam masuk kafir, orang kafir masuk Islam. Yudhillu may yasha wa yahdi. Mudah-mudahan Islam kita sampai akhirat datangnya gimana? Jangan sampai terjual, jangan sampai tergadai. Ada artis Bu ya, tadinya kan kawinnya Islam dulu. Siapa namanya cantik Bu? Siapa namanya artis Bu? Ibu kan tahu. Siapa namanya? Ya pura-pura masuk Islam dulu. Ya Mas apa? Si Ibu. Dia Islam dulu. Cowoknya Islam dulu, syahadat dulu, disaksikan oleh segala macam. Tapi dia punya niat jahat. Ada pertikahan kedua kalinya, istrinya dibawa ke gereja. Jadi banyak sekarang juga yang pura-pura masuk Islam untuk mengkafirkan orang Islam. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Allah. Hadirin kaum muslimin, waktu saya 2008 Ramadan saya sampai Lebaran di Singapura, saya ada 2 orang baru datang pesantren. Yang anak pertama 20 tahun, yang kedua umurnya 15 tahun. Saya tanya, jadi orang tuanya bahagia punya anak hafiz Quran. Kenalin dengan saya, alhamdulillah baru datang dari pesantren. Yang pertama 30 juz, yang kedua baru 20 juz. Terus saya tanya, pesantrennya di mana? Dia senyum, di London. Pesantren hafiznya di London, bukan dari pesantren dari Madinah, bukan dari Mekah, tapi bilangnya itu orang tuanya, anak saya baru datang dari London. Kata saya, memang ada pesantren? Ada. Siapa gurunya? Dari Pakistan.
Jadi ada pesantren Hafiz di sana, saudara-saudara sekalian. Insyaallah ya, mudah-mudahan Bapak nanti bisa jumpa ke sana ya. Jadi inna ardi wasi'ah, bagi umat Rasul itu milik kita ini, dunia ini adalah dipersiapkan untuk kita dakwah ke seluruh dunia, insya Allah. Orang-orang kafir seluruh dunia menyebarkan agamanya, kita seluruh dunia, insya Allah ya. Hadirin kaum muslimin, di Singapura itu imamnya hampir mayoritas harus hafiz Quran, dan ada dananya untuk hafiz untuk imam itu. Waktu saya tahun 2008 itu dapat biaya dari saudaranya sendiri itu 15 juta per bulan. Kalau seandainya di sini ada undang-undang begitu, pasti ada universitas jurusan imam bukannya. Kalau seandainya per bulan 15 juta, pasti ada universitas jurusan imam hafiz Quran. Di sini nggak ada gajinya. Subhanallah. Nggak boleh di sini, walaupun jadi kiai besar di sana nggak boleh. Dia takut kalau mengambil diberikan imam diberikan kepada orang lain, berarti saya telah korupsi. Sebab saya di sini tugaskan untuk imam. Jadi nggak ada di sana imam besar, kiai besar ke sana. Jadi imam nggak bisa. Tetap hanya pribumi. Gitu. Muazin 10 juta muazin waktu itu. Tapi kebanyakan muazin juga kebanyakan ada yang hafiz Quran. Informasi. Itu di daerah minoritas. Alhamdulillah di sini di Darul Islam katanya ada hafiz, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur ya. Karena hafiz ini luar biasa. Bisa menyelamatkan ibu bapaknya, bisa menyelamatkan 10 keluarganya. Bahkan wa fi riwayatin 30 keluarganya alladzi istaujabun nar, yang sudah divonis masuk neraka. Hanya kita programkan punya anak supaya jadi hafiz Al-Quran. Dan hafiz Al-Quran tidak bisa dipalsukan gelarnya, harus dites dulu. Jadi di kami ada pesantren Tahfizil Quran Al-Mustaqimiyah, ada Darul Furqan, ada namanya Manbaul Furqan. Itu ada namanya hafiz kubro. Jadi belum dikatakan hafiz kalau belum hafal Al-Quran. Nah namanya disimak, diperhatikan. Ulangan lisan itu per harinya 30 juz. Selama 40 hari baru selesai, itu baru katakan hafiz. Hafiz kubro. Jadi 40 hari, 40 malam, khatamnya 40 kali. Ada yang 8 jam, 9 jam, ada 10 jam khatam Quran 30 juz. Itu di pesantren keluarga kami namanya Al-Mustaqimiyah. Mungkin Al-Fadil sudah pernah ke sana. Kemudian di Karekel ada Manbaul Furqan. Jadi namanya khatam kubro. Jadi walaupun baru ngigo, bisa pakai ngigo. Kalau udah khatam kubro, baru bangun, ditanya, Abi ayya, surat Ar-Rahman. Ditanya, surat apa itu? Wal yatalataf wala surat bimana? Surat itu baru bangun juga tahu surat Kahfi kan. Kalau sudah khatam kubro. Jadi kita punya program anak cucu kita supaya ada yang hafiz Al-Quran. Kenapa? Hikmahnya nanti di akhirat ibu bapaknya akan diberikan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala karena anaknya hafiz Al-Quran. Makanya di Darul Ulum di Deoban ini setiap RT, setiap RW banyak orang yang hafiz Al-Quran. Jadi tiap RT pasti ada yang hafiz Al-Quran. Itu di India Muslim. Di Bangladesh juga apa lagi? Itu sekilas info. Hadirin kaum muslimin, dilanjutkan dengan masalah haram. Bukan Nabi Nuh aja yang diselamatkan 10 Muharram, Nabi Ibrahim alaihissalam pun dibakar oleh Raja Namrud. Gara-gara bikin perahu kan, gara-gara tantangan dari masyarakat kaum Nabi Nuh. Sekarang kenapa dibakar Nabi Ibrahim? Karena menentang penyembahan berhala. Sampai Nabi Ibrahim mengadakan atraksi luar biasa, mengadakan gerakan-gerakan yang mengagumkan. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Dia menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di kelenteng. Cuma satu yang tidak dihancurkan oleh Ibrahim, yang paling besar. Di sana kampaknya dibikin ditaruh, disoran seperti pedir. Kampaknya di situ. Ketika diintegrasi, apakah engkau yang menghancurkan berhala wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum
Bukan saya, coba lihat yang pegang kampak kan bukan saya, itu kapekong yang paling besar. Nah, maka penyembah-penyembah berhala mungkin batu bisa menghancurkan batu. Maka di situ dakwah langsung Ibrahim, kenapa kamu sembah kalau memang itu batu yang tidak bisa, yang tidak mendengar, kenapa kamu sembah? Falamma ruki'u ru'usuhum, akhirnya mereka tunduk. Benar Ibrahim kalau benar. Di sana ada pendukung Raja Namrud, unsuru alihatakum waharrikuhu, jangan diam aja, bela berhala-berhala kamu dan bakar Ibrahim. Turun dibela, ada aja pembela kesalahan. Sampai hari ini ada pengacara yang membela yang benar, ada pengacara yang membela memang orang salah. Dibela-belain. Buruk, sama bela yang baik. Ini dunia ya. Nah, di sana ada pengacara, di sana juga, cuman pengacaranya untuk menyelamatkan berhala-berhala. Maka bagaimana Ibrahim alaihissalam setelah dibakar? Apa yang diucapkan oleh Ibrahim? Anna Ibrahim alaihissalam hina ulqiya ila an-nar faqala hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ada 3 malaikat datang. Malaikat Jibril, Ibrahim, saya Jibril akan membela kamu. Pertama, saya sanggup memadamkan dengan sayap saya. Kata Mikail, saya sanggup memadamkan karena saya suka malaikat yang suka jurusan menurunkan air hujan. Kalau Israfil, saya sekali tiup, jangan-jangan api dunia saya hancurkan. Terus Nabi Ibrahim bertanya, Bu, kamu datang ke sini inisiatif siapa? Perintah siapa? Inisiatif saya, ingin bela sungkawa aja. Kalau ada nggak perintah Allah, saya tidak terima pembelaan. Sebab antum-antum ini makhluk sama dengan saya. Tidak diterima. Di sana peningkatan dakwahnya Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi penderitaan tetap dakwah bahwa wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal pada Allah, Allah jamin. Maka Allah rubah, Ibu. Api yang tadinya panas, Allah rubah menjadikan dingin. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Aku memerintahkan kepada api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pun enak-enak aja. Disangka Raja Namrud, mati lu, hangus lu, gosong lu. Isi Raja Namrud udah kipas-kipas aja, udah pasti mati kata dia. Tapi yang terjadi 10 Muharram itu 1 bulan dibakar. Ambil kayu bakarnya pun sampai 1 bulan dan gila itu dibakar. Bahkan ada riwayat yang menakjubkan Nabi Ibrahim melak terong. Nanam terong, Bu. Cek kurang sudah melak terong. Nanam terong sampai 10 Muharram itu mukanya gosong dan dia memanen terong, buah terong. Pas muncul anak buah Namrud pada takut. Waduh, itu pocong Ibrahim keluar. Setan Ibrahim keluar, disangkanya setannya gitu. Cek kurang sudah maliri wakna gitu. Rah gentayangan. Nabi Ibrahim senyum. Dan akhirnya hadirin kaum muslimin, apa yang terjadi? Allah kirimkan azab, nyamuk. Dan si Namrud dimasukin nyamuk yang pincang. Pincang itu gak punya kaki sebelah. Masuk sampai 2,5 tahun dikorek-korek kepalanya. Sampai kepalanya didagor-dagorkan. Yang paling nikmat apabila sendal anak buahnya dipukulkan kepada kamar itu agak nikmat, agak bisa tidur. Jadi dihinakan oleh Allah. Orang yang menghinakan agama, Allah hinakan dunia dan akhirat. Wala nudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Maka 10 Muharram Nabi Ibrahim diselamatkan. Itu Muharram itu bukan sejarah hijrah saja. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun mati pada waktu itu. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Aku tenggelamkan Fir'aun dan rejim Fir'aun pada waktu itu sampai dia mati. Dia kemudian iman, amantu kama amanat Bani Israil. Detik-detik kematiannya dalam surat Yunus Allah abadikan. Wah, dia mengatakan aku telah beriman apa yang diimani oleh Bani Israil. Maka penolakannya pun diabadikan dalam Al-Quran. Al-ana wa qad asaita min qablu. Baru kamu sekaratil maut sudah tenggelam mau iman kepada aku, maka imannya ditolak. Nabi
Nabi Musa salah. Tanggal berapa itu? Tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yusuf, Bu. Nabi Yusuf itu sampai Allah katakan dalam surah Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Itu hijrah tahun kelima kenabian Nabi itu paling dasar. Ada blok, ada embargo. Bapak-bapak Nabi pernah di embargo 3 tahun. Tidak boleh dibeli, tidak boleh menerima pembelian dari umat Islam. Menjual tidak boleh, apabila ada umat Islam membeli jangan dibeli. Membekotan. Luar biasa. Dengan saudaranya sendiri. Maka apa yang terjadi? Nabi disajikan suatu kisah yang paling indah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku akan menyampaikan kisah yang paling indah, kisah yang aku sajikan kepada engkau Muhammad yang sebelumnya engkau tidak tahu. Apa kisahnya? Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat bulan 11 bintang, bulan dan matahari bersujud. Ternyata itu takdir bahwa dia akan menjadikan raja di negeri Mesir. Dan mimpi ini diyakini oleh saudara-saudara sendiri. Ayahnya disakiti, ditendang, dibawa ke hutan, ke tempat jauh daripada rumahnya. Akhirnya diberitakan bahwa Yusuf meninggal dunia, padahal Yusuf tidak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, subhanallah. Maka 40 tahun Nabi Yusuf alaihissalam baru dipertemukan dengan ayahnya. Tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Waduh. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayub sembuhnya 18 tahun sakit kulit, disembuhkan pada 10 Muharram. Kemudian nabi-nabi yang lain yang diselamatkan kebanyakan 10 Muharram. Maka hadirin kaum muslimin, 10 Muharram ini ada disunahkan puasa Asyura. Dan Nabi punya program, insya Allah tahun depan saya akan puasa tanggal 9. Jadi disunahkan ada hari Senin tanggal 9 dan tanggal 10. Besok hari Ahad tanggal 9, hari Senin tanggal 10. Itu sunnah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian barang siapa yang puasa di bulan Asyura, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu 1 tahun. Dosa-dosa kecil kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan puasa 10 Muharram. Insya mau puasa mau. Tanggal 9-nya juga pakai. Itu sunnah Nabi. Dan orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi pun puasa pada 10 Asyura, pada 10 Muharram. Kata Nabi, khaliful musyrikin, jangan sama barang-barang musyrik. Kita harus ada puasa sebelumnya hari tanggal 9. Insya Allah ya. Niat dulu ya. Ibu pada niat tanggal 8 sareng tanggal 10 ya. Insya Allah ya. Bapak-bapak oke ya. Insya Allah ya. Badai. Nah badai itu tanda cinta Nabi. Mas Said nggak tahu apa itu badai, nggak tahu ya. Apa itu badai ya? Oh mangga salah. Badai itu mau akan dikerjakan. Nah ini aja orang Makassar, sok ngomong Makassar, orang teka hati, ada orang ngomong Sunda teka hati. Harus. Hadirin kaum muslimin, maka dalam bulan ini kita lihat nanti yang belum baca, dalam Khalifah Umar mengadakan musyawarah. Permusyawaratan ingin bikin kalender umat Islam, umat Rasul. Kalau yang itu kan tahun 1900 tahun 2014 itu Masehi. Sedangkan Islam belum punya kalender. Maka seluruh umat para sahabat berkumpul pada Khalifah Umar, bulan Maulid kita bikin kalender sejarah Nabi, lahirnya Nabi, termasuk wafatnya Nabi, perang Badar. Kemudian ada lagi nuzulul Quran. Jadi minta sejarah-sejarah yang dianggap penting oleh mereka dijadikan kalender umat Islam. Kebetulan waktu itu Khalifah Umar menjadikan Faisalah, maka dia pilih kalender umat Islam dari tanggal 1 Muharram, hijrahnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ini subhanallah dasar. Ibu kalau jalan kaki
dari kota Mekah ke Madinah itu 17 hari 17 malam. Bayangkan, kakek-kakek, nenek-nenek, pemuda-pemudi, bayi digendong, ada yang naik, ada yang jalan kaki. Bayangkan, di belakang dikejar-kejar oleh rejim Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Dia korbankan harta untuk membunuh umat Islam. Bayangkan, Bu, pada waktu itu Siti Aisyah ikut, kakaknya Siti Asma nggak ikut, menunggu bapaknya, karena bapaknya waktu itu belum ikut Islam. Abu Quhafah namanya. Abu Sufyan, waduh takut, pasti ini bahaya, takut dia, mengadakan kekuatan. Bayangkan, Bu, 17 hari 17 malam. Jadi kalau siang jalannya jalan yang mesti sembunyi-sembunyi, kalau malam baru jalan yang tenang. Dikit-dikit. Subhanallah. Itulah sejarah. Makanya Umar bin Khattab merasakan hijrahnya dari kota Mekah ke Madinah. Bagaimana Rasulullah, bagaimana Abu Bakar, bagaimana kakek-kakek nenek. Kemudian ini hijrah, peringatan hijrah ini bukan untuk per individu, tapi memperingati umat Islam. Bagaimana korbannya umat Islam. Jadi kalau kita momentumkan sejarah, setiap hari kita sampaikan bagaimana penderitaan Rasulullah SAW membela agama sampai diusir dari kampungnya sendiri. Itu diabadikan dalam surat Ali Imran. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Jadi harus ada di antara kita, harus punya suara, jangan jadi penyanyi, mending jadi koreng. Insya. Kalau biasa nyanyi bagus, pasti korengnya bagus. Kita arahkan supaya ada yang punya suara seperti Nabi Daud. Karena di zaman Rasul itu, sahabat Nabi yang 104 itu potret nabi-nabi yang terdahulu. Kalau ingin lihat wajah Nabi Ibrahim, lihatlah wajah Rasulullah. Kalau tak ingin tahu suara Nabi Daud alaihissalam, dengarkan Musa al-Ash'ari ketika membaca Al-Quran. Kalau ingin lihat gantengnya Nabi Yusuf, di sana ada Urwah, ada Dahya al-Kalibi. Ibu kalau ayah Dahya al-Kalibi ke pasar, itu penjaga toko prek. Mau laki-laki mau perempuan, nonton gantengnya Dahya al-Kalibi. Untung orang jadi jelema biasa wae. Oh, jadi jelema kasep membahaya ya. Nabi Yusuf, ketika ada ibu-ibu pengen lihat Nabi Yusuf, diundang sama Zulaikha. Ketika ada nama Zulaikha di sini, nggak ada, nggak ada. Itu Zulaikha itu ibu angkatnya Yusuf. Setiap hari pening lihat gantengnya Yusuf. Akhirnya terjadilah sesuatu hampir-hampir kejadian, tapi Allah jaga. Maka itu gosip sampai keluar, fitnah. Kata Zulaikha, rasain lu, gua undang seluruh pak menteri, ibu menteri diundang, ibu camat, ibu bupati. Sebab dia setiap hari sakit, diomongin terus. Ada ibu angkat, bogoh anak angkat, sakit. Tapi ngomongin juga penasaran, barangkali suruhnya ganteng, pengen tahu ya. Ada yang gitu. Akhirnya diundang sama situ Zulaikha, Bu. Dikasih makan, dikasih buah-buahan, dan sekaligus setiap orang dikasih pisau untuk mengupas buah delima. Maka ketika Siti Zulaikha sudah kumpul para tamu-tamunya, silahkan ibu-ibu memakan buah-buahan yang saya hidangkan. Pas mau mengupas, maka Yusuf dicetek, Yusuf keluar. Maka Yusuf pun keluar atas perintah ibunya. Di depan tamu-tamunya, apa yang terjadi dia ada balik dalam Al-Quran. Kalau ma'ra'ainahu akbarnahu wa qatana aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Kalau ma'ra'ainahu, ketika ibu-ibu undangan lihat gantengnya Yusuf, wa hadza bashara wa qatana aydiyahunna,
Dia buahnya sudah habis, akhirnya dikupas tangannya sendiri. Wa qatana aydihunna, dan dia sampai memotong tangannya sendiri. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Ya Allah, ini bukan orang, malaikat. Sampai itu saking asik melihat kegantengan Yusuf, sakit irisan pisau itu tidak terasa. Masya Allah. Apalagi orang yang sedang sakaratul maut melihat bagaimana indahnya surga, indahnya bidadari atau bidadara, itu tidak akan terasa sakitnya mati. Kenapa? Sebab melihat indahnya surga. Makanya Ki Bilal ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai Bilal, kamu sekarang jadi gubernur, apa yang kau rasakan nikmat lezatnya setelah Islam? Kata Bilal bin Rabah, pikir-pikir dulu. Saya ingat, katanya. Kata Ki Bilal, saya waktu digencet oleh si Umayyah bin Khalaf di tengah tariknya matahari 3 hari 3 malam, saya disiksa oleh si Umayyah bin Khalaf. Lanatullah alaih. Saya ditawarkan untuk apa? Untuk keluar Islam, supaya murtad lagi, dijanjikan upahnya tambah lagi. Maka saya jawab, ahad, Tuhan saya satu, Allahu ahad, ahad. Kata Umayyah, kamu harus punya Tuhan 360, Lata Uzza itu, geng-gengnya itu. Enggak, ahad, Allahu ahad. Ketika dia musyahadah mengatakan ahad, maka Allah lana dia, maka Allah bukakan pintu langit 1, 2, 3 sampai ke 7, sampai ke surga, matanya terlihat bidadari memanggil-manggil saya. Di situ tidak terasa sedikit pun siksaan Umayyah bin Khalaf. Maka orang-orang beriman, mati itu adalah nikmat yang besar, akan bertemu dengan Allah Subhanahu. Ada orang pengen masuk surga, matinya nggak mau. Ibu-ibu, bapak-bapak pengen masuk surga, mau. Tapi sayang, bapak-bapak, ibu-ibu, masuk surga itu harus melewati mati. Mau nggak yang matinya? Ntar dulu lah. Semuanya begitu kan? Semuanya ya. Sudah rata-rata ya. Allah. Hadirin kaum muslimin, kita kembali kepada sejarah Muhammad. Jadi sahabat Nabi itu kalau ingin tahu potret Nabi, ada di sahabat. Kalau ingin suaranya bagus, Musa Asy'ari. Kalau ingin wajah Nabi Ibrahim, itulah wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali 10 Muharram. Nabi hijrah, ada yang membawa pakaian, ada orang yang membawa untanya dibawa, emas peraknya dibawa, ada lagi Suhaib. Ada sahabat Suhaib itu namanya, itu mah rumah, kandang kambing, kandang onta diberikan. Saya berikan rumah saya, kemudian kambing saya, isi rumah saya, silahkan ambil sama kamu. Yang penting aku mendapatkan Allah dan Rasulnya, ikut hijrah ke Madinah. Tidak dilelang dulu Pak Sahin, tidak dijual dulu, tidak, silahkan aja. Itu namanya Suhaib. Saking cintanya pada Allah dan Rasulnya, semua kekayaannya ditinggal, diberikan kepada musuh-musuhnya. Subhan, itu hijrah ke zaman baginda Rasulullah Sallallahu. Bayangkan yang sedang hamil, yang sakit ikut hijrah. Tapi Nabi, hadirin kaum muslimin, di sini ada bayan hidayah. Sebelum hijrah, Nabi memberikan satu pidato, memberi bayan tausiah yang sangat singkat. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu sebelum berangkat. Itu Nabi mengadakan suatu namanya motivasi. Jangan salah niat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Itu bahasanya. Sahnya amal ibadah, sahnya hijrah itu tergantung kepada niat. Kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapat Allah dan Rasul. Tapi barang siapa yang hijrahnya ke Madinah, mencari bisnis, dagang, mencari tanah, jual beli tanah jadi piong, mediator. Mau bisnis apapun, jual beli, datang ke sana cari keuntungan dunia. Atau ngomong-ngomong, kata pemuda, di Madinah banyak cewek-cewek cantik, kita ikut aja hijrah sama Nabi.
Ada juga yang begitu bisik-bisik. Cantik-cantik orangnya di Madinah. Kita boleh hijrah, tapi kan tujuannya kita cari jodoh. Kita jadi jomblo udah lama pokoknya. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang hijrahnya karena bisnis atau mencari jodoh wanita untuk dikawinkan, maka ganjaran sampai di sana. Tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ini hadis setiap kitab dibuat. Dalam kitab fikih, kitab tauhid dibuat. Hadis ini berlaku sampai hari ini. Kalau sholat kita karena Allah dan Rasul, mendapatkan Allah dan Rasul. Tapi kalau sholat kita bukan karena Allah dan Rasul, tidak akan mendapatkan Allah dan Rasul. Makanya di dalam Al-Quran itu ada sholat khosyin, ada sholat sahun, ada sholat daimun, ada dalam Al-Quran. Orang yang khusyuk akan disambut dengan kebahagiaan. Orang yang sholatnya karena Allah, lillahi ta'ala, akan disambut oleh Allah nanti di surga. Tapi kalau sholatnya bukan karena Allah, ingin dilihat manusia, itu diancam, bawa ancaman. Wawailul lil musholli. Celaka orang sholat. Siapa yang sholat? Celaka. Tadi katanya orang sholat akan bahagia, tapi dalam surat Al-Ma'un kok celaka? Sholat yang mana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sahun di dalam sholat. Siapa yang sahun? Ma sahun ya Rasulullah? Alladzina yuakhirunaha an waqtiha. Orang yang mengakhir-akhir waktu. 2:30 sholat duha. Ada hiburan. Ya? 2:30 apa? Gabung asar, digabung asar. Dia digabung dengan asar. Terus pas ada asar, orang itu yang sholat 2:30 ngomong, baru gue sholat kok udah asar lagi. Istrinya ngomong, bapak kan sholatnya 2:30. Ya pasti dekat dengan asar. Banyak orang sholat subuh sampai sholat duha. Alhamdulillah sholat duha padahal kesiangan subuhnya. Itu yang dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim. Kemudian Allah menjelaskan sholat yang sahun itu alladzina hum yura'un, orang yang ingin dilihat, ingin didengar. Makanya hadirin kaum muslimin, kalau kita di Madinah, ibu-ibu ya, kalau udah ke Madinah itu suara Imam Madinah subhanallah indah. Imam Muzaifi biasanya imam subuh itu. Di Mekah Abdurrahman As-Sudais Suraimi itu tartilnya tartil membawa kehusuan. Kalau Sudais itu sulit diambil, tapi kalau Suraimi gampang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba amin. Itu Suraimi ya. Kalau Hudzaifah, aduh, nggak bisa ngikutin, bisa nangis gitu. Nah, bisa nangis. Itu sholat yang membawa khusyuan, memang imamnya khusyuk. Jadi kalau imamnya nggak khusyuk, maka si makmumnya nggak khusyuk. Dia berguru sama Muammar, baca bismillahnya sampai mad adid di sukunya sampai liwat, akhirnya bikin jadi imam. Bagaimana itu bismillahirrahmanirrahim yang selalu dipemenangkan oleh Bapak Muammar umpamanya dipakai imam, itu bisa bahaya. Jadi melayang-layang orang bukan khusyuk karena Allah, tapi menikmati suaranya, panjangnya, alunan suaranya. Itu menurut ahli sufi tidak boleh kita kalau di dalam sholat sampai kita luhunil ghina'il Quran itu sampai sebagaimana dimusabaqahkan gitu. Sekarang ada orang baca bismillahirrahmanirrahim itu sampai mad adid di sukunya itu sampai lewat. Ini yang lewat, contoh yang lewat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau jadi imam kira-kira nggak ganggu nggak? Ada orang nggak sadar, disangkanya nggak sholat, disangkanya bukan sholat, dia bilang Allah, batal.
Itu mana ada sukunya lewat, nggak boleh. Makanya banyak kori-kori kalau ke Banten itu, jadi kori baca bismillahnya lewat langsung sama kiainya, lewat Pak, gitu. Lewat dua alif apa namanya, ada di sukunya terlalu panjang. Karena bukan mengambil makhraj, mengambil tajwid, tapi mengambil lagu. Kan dalam Al-Quran banyak lagunya. Ada sikap, bayati, koror, hijaz dan sebagainya. Paling segala ada hamroh segala macam. Kita kembali hadirin kaum muslimin, bagaimana perjuangan hijrah baginda Rasulullah SAW diabadikan dalam Al-Quran. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Mereka itu adalah hijrah dari kota Madinah dan dari kota Mekah ke Madinah. Wa ukhriju, diusir ku bapaknya, diusir ku anaknya. Allahu Akbar. Wa min diyarihim, dari kampung sendiri. Yang mengusirnya saudaranya sendiri, meninggalkan kampung sendiri. Wa'udhu bisabili, mereka menyakiti para sahabat dan menyakiti Nabi sampai finalnya mau dibunuh Nabi oleh saudaranya sendiri karena perbedaan akidah. Orang kafir Quraisy mempertahankan penyembah berhala, sedangkan Nabi menyerukan kepada bangsanya sendiri untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi dikatakan, disakiti dengan kata-kata, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Hampir saja lirikan-lirikan mereka, kedipan-kedipan mata mereka menjatuhkan mental Nabi. Dan mereka setiap ketemu dengan Nabi, wa yaquluna innahu lamajnun, mereka mengatakan bahwa Nabi telah gila, crazy man. Oh, crazy man. Wah, pintar bahasa Inggrisnya dia. Di Malaysia ngomong bahasa Inggris terus. Tahun 2008 ketemu di Malaysia gitu ya. Subhanallah. Pintar bahasa Inggrisnya. Bahasa detik-detik ya pintar. Pintar ngalahin bintang, pintar sekali Pak. Padahal orang itu udah Makassar ya, jauh tuh. Tetangganya nggak jago tuh sih. Malaikat orang membun. Hadirin kaum muslimin, dikatakan orang gila bagaimana Allah. Jabbarin anid. Ada lagi kata-kata yang menyakitkan kepada Nabi bahwa Nabi adalah diktator. Wa'udhu bisa menyakiti mereka. Ketika Nabi mengatakan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, syaitanir rajim, ini omongan syaitan. Allah. Ketika Nabi menyampaikan kisah-kisah para Nabi, asatirul awwalin, jangan didengar, itu hanya cerita fiktif belaka. Yang ditayangkan di TV itu kebanyakan fiktif ya Bu ya. Cerita ini hanya fiktif belaka. Ada jangan yang tersinggung apabila tapi ternyata kenapa cerita fiktif yang menarik, cerita bohong yang menarik sekarang kawan saya. Yang ditayangkan di TV itu cerita fiktif semuanya, bohong. Dan kalau kita lihat syutingnya, subhanallah, nangis-nangisan, beranteman, peluk beneran. Gila, subhanallah. Itu bohong-bohongan, apalagi berantem bu paksa keluar darah, itu subhanallah. Diulangi lagi, kadang-kadang di-cut dulu, di-cut lagi, ketawanya kurang bagus, marahnya kurang bagus, subhanallah. Itu bohong. Tapi Al-Quran bukan bohong. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanallah. Nabi dikatakan gila, tapi Nabi sabar. Wa'udhu bisabili. Bahkan waqatalu, umat Islam pada waktu itu, pada bulan Ramadan kedua, diperintahkan untuk perang dengan saudaranya sendiri. Bayangkan coba Bu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihimul qital wa huwa kurhul lakum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu perang dengan orang-orang kafir. Kafir itu pada waktu saudara, wa huwa kurhul lakum. Perang itu sesuatu yang tidak diinginkan. Waduh, besok saya harus menghadapi ayahku sendiri. Katanya lagi sahabat, besok harus berhadapan dengan anakku sendiri, harus berhadapan dengan kakek, harus berhadapan dengan paman. Yang paling seru adalah Ubaidillah bin Jarrah. Ubaidillah bin Jarrah masuk Islam, bapaknya nggak masuk Islam. Bertemu pada perang Uhud.
Pas ketemu, kata Jarrah, kamu anakku, engkau bapakku, perang. Berantem. Akhirnya yang kalah bapaknya mati. Coba bayangkan, di zaman Rasul itu perang dengan orang tua. Wa huwa kurhul lahu. Wa qatalu berperang wa qutilu, dibunuh. Waktu perang Badar 14 orang meninggal dunia, syahid. Oh, kalau perang Uhud mah banyak yang meninggal, 70 perwira yang meninggal. Termasuk Hamzah, wa qutilu. Maka apa janji Allah? La ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Aku akan pupus dosa-dosa mereka. La ukaffir sayyi'atihim, karena kesalahan mereka. La ukaffiran sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan aku akan masukkan ke dalam surga, di bawahnya ada sungai-sungai. Sawaban min indillah, pahala dari Allah. Jadi kalau pengen masuk surga, tidak leha-leha, harus ada 3 lintasan. Baksa wa darba zulzilu, baru masuk surga. Pak Kiai, doakan saya pengen punya anak. Tapi Pak Kiai, saya mah gak mau hamil. Repot hamil mawanan ala wahnin, tapi pengen punya anak. Pak Kiai gimana? Kata saya, gak bisa, harus hamil dulu. Kecuali mau beli muat anak lain lagi tuh, anak bulu mana anak kumah, anak sorangan pengen punya anak tapi nggak mau hamil, ngeri katanya Pak Kiai, ada yang ongkek-ongkekan, ada yang melahirkannya meninggal, ngeri. Udah janganlah. Banyak orang yang pengen masuk surga tapi diam terus di rumah. Ya Allah, kalau saya masuk surga, kata malaikat, kagak bisa. Pengen masuk surga itu harus 3 lintasan. Baksa'u darra zulzilu, yang telah dialami oleh para nabi, dialami oleh para sahabat. Kalau seandainya tuan-tuan ibu-ibu menegakkan kalimatul haq dengan sempurna, menegakkan sholat, zakat, puasa, muamalah yang benar, pasti kita ini akan melintasi baksa utara usul diasingkan. Coba-coba ibu-ibu, bapak-bapak menyampaikan firman Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghapuskan keberkahan riba. Riba itu akan dihapuskan, akan dihancurkan oleh Allah, dan akan diberkahkan dengan jual beli. Setiap hari sampaikan, pasti ada yang marah. Kamu itu lagi dibaca dan menyinggung perasaan aku. Satu, kadang-kadang subhanallah. Wala taqrabuz zina, jangan dengan pacaran itu nggak boleh. Ada orang pacaran, waduh nyinggung juga nih Ustaz, payah. Jadi hari kaum muslimin, kita simpulkan daripada peringatan daripada 10 Muharram ini, bagaimana kita mengambil pelajarannya? Sekarang dulu Rasulullah berkorban sampai meninggalkan keluarga, sampai meninggalkan kampung. Mari kita tinggalkan maksiat. Yang tadinya kesiangan subuh, sekarang berjamaah subuh. Yang tadinya tidak tahajud, mari kita hijrah salat tahajud. Insya. Asok tahajud ibu. Asok buka wangi ibu asok. Nah, hunkul buka wangi nanti naon. Kahapangan hunkul kolom deui gitu. Ya mau tahajud deui. Yang tadinya tidak tahu sholat isyraq jam 6 kurang berapa sekarang mas? Jam 6? Setengah 6 lewat. Jam 6 kurang 10 ada sholat isyraq. Yang belum mencicipi sholat isyraq besok insya Allah mulai. Jangan lama-lama sampai mati baru berhenti sholat isyraq insya Allah. Kita jadi orang baik jangan lama-lama sampai mati aja Pak. Insya Allah ya. Sholat berjamaah jangan lama-lama sampai malakal mau menjemput, berhenti deh. Insya Allah. Salat tahajud juga begitu sama. Sholat duha juga sama. Jangan banyak-banyak sholat duha, 8 rakaat saja. Ya nabung, orang nabung ke banyak-banyak uang, kita nabung rakaat nanti di akhirat. Banyak nyesel, aduh menyesal nggak 8 rakaat, cuma 2 rakaat aja ternyata pahala. Duha itu ada babu duha, ada 8 rakaat, lain lagi tingkatannya. Yang 2 rakaat menyesal itu. Salah hijrah yang tadinya tidak qobliyah ba'diyah, tidak ada sholat rawatib, kita hijrah sekarang. Jangan Allahumma anta salam baru Allahumma anta salam dia lewat jalan, jangan. Itu Sayyidina Ali marah, man taraka wirdan fa huwa qirdun. Barang siapa yang meninggalkan wirid dari sholat itu namanya qirdun. Wa ma huwa qirdun? Mongki. Mengki. You like mengki. Gampang aja lah anu kos mengki mah babari, anu tarawih eta mengki kan. Cek sahab, cek Sayyidina Ali, man taraka wirdan fa huwa qirdun. Jalan anu tarawih mah you like mengki, you know.
Allah. Jadi kita hijrah, jangan sampai kata Sayyidina Ali katakan lagi ya. Nah kemudian yatim ya, terakhir hadirin kaum muslimin, kata Nabi, ana waqafilul yatim kahadaini fil jannah. Barang siapa yang mengurus yatim, menganggap anak sendiri, nanti aku bertemu di surga Firdaus dengan aku. Dia akan bergandengan aku seperti presiden dan wakil presiden, bergandengan dengan aku. Salah ya? Ada berapa yatim di sini mas? Satu halaman di sini ada berapa? Oh, banyak, ada geria yatim ada banyak. Banyak ya? Yatim. Rumah-rumah yatim banyak. Banyak rumah-rumah yatim. Yang dimaksud rumah yatim Pak Said itu orang yang punya agama. Ya, yang disebut yatim, man lahu abun yang tidak ada bapaknya, yang di bawah 15 tahun ke bawah. Itu adalah garapan kita, anak kita. Kalau kita merasakan, kalau kita belum memperhatikan yatim, maka jangan merasa dirinya sempurna. Bahkan masih dalam ancaman, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu ala amal miskin. Jangan sampai terkena ayat itu. Maka dalam momentum 10 Muharram, mari kita urus yatim kita semua dan anak kita semua. Jangan sampai terlantar agamanya, jangan sampai terlantar makanannya, jangan sampai kita diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bapak Said, Bapak DKM, para jamaah Darul Ikhlas, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, kemudian yang salah datangnya dari kebodohan saya. Mari kita ditutup dengan doa. Mungkin sudah disiapkan doa sudah. Doa penampilan, ada penampilan live show dari ibu-ibu. Oh iya doa. Ya nanti kita tutup doa dulu. Nanti ada tutup yang kedua kalinya. Mari kita doa tahlil dan bayan ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami sering melalaikan salat malam, melalaikan salat berjamaah. Kadang-kadang kami berani meninggalkan sholat ya Allah. Mudah-mudahan malam satu malam bulan Muharram ini Engkau tabunkan kasih sayang dan ampunan-Mu ya Allah. Jadikan kami orang yang mencintai-Mu, mencintai Rasul-Mu ya Allah, sehingga kami bisa menghidupkan ajaran-ajaran-Mu, mengikuti dengan sesuai contoh Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Masjid Darul Islah ini dijadikan masjid seperti Masjid Nabawi ya Allah. Dihidupkan ta'lim wa ta'alum, zikir, ibadah, khidmat ya Allah. Dijadikan sarana pendidikan Al-Quran, hafiz Al-Quran ya Allah. Mudah-mudahan di kampung ini banyak generasi hafiz Al-Quran, hafiz dan hafiz ya Allah. Jadikan generasi dai-dai ya Allah yang telah dicontohkan Allah di Madinatul Munawwarah ya Allah. Mudah-mudahan seluruh ahli Masjid Darul Islah ini menjadikan dai ke seluruh alam ya Allah, menjadikan pengikut-pengikut setia para sahabat Muhajirin dan Ansor. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa, korbankan demi agama ya Allah. Ya Allah, ya Allah, para sahabat ini pada ke seluruh dunia ya Allah, untuk menyampaikan kalimat ilahi, kalimat-Mu ya Allah. Kami pun ingin mengikuti mereka ya Allah, menebarkan agama dengan sukarela, dengan bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kami diberikan rasa cinta kepada fakir dan miskin, diberikan cinta kepada yatim, sehingga kami bertanggung jawab ya Allah pendidikannya, bertanggung jawab ekonominya ya Allah, sehingga kami tidak terancam dengan firman-Mu, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yu'ti 'ala ta'amil miskin ya Allah. Sepanjang hidup kami ya Allah, jarang kami mendengarkan yatim ya Allah. Jarang kami memperhatikan bagaimana laparnya orang-orang miskin ya Allah. Orang miskin mereka sakit perut karena lapar, orang-orang kaya sakit perut karena kekenyangan ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami dari kesalahan itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.